Selamat siang Bu Dwi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik? Selamat siang Pak Mario, alhamdulillah baik, luar Oke. biasa. Jadi dengan ini ya kita akan Bu Dwi tahu ya pasti kita nanti kita ketemu ini supaya kita bisa dapat bincang-bincang terkait permasalahan Bu Dwi ya. Supaya nanti kita tahu bagaimana masalah apa nanti yang Bu Dwi ingin utarakan nanti akan diselesaikan dengan baik. Jadi kita akan melaksanakan coaching ya bahasanya ya. Mungkin Bu Dwi pernah melakukan coaching sebelumnya mungkin sebelum ketemu saya sebelumnya ini? Belum sih Pak, tapi kalau konseling iya, kalau coaching belum pernah Pak. Ya, jadi mungkin ya ini sedikit berbeda sama konseling ya nanti ya untuk coaching ini ya. Nah, Oke. sekarang kita mulai ya Bu ya untuk coachingnya. Kira-kira dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira untuk permasalahan mungkin atau Oke. sesuatu hal gitu. Saya itu sebenarnya tadi pagi tuh agak bukan tergelitik ya, tapi agak bagaimana gitu. Ketika saya melewati ruang guru, di samping ruang guru kan ada tam, eh, apa, tempat tamu. Jadi saya Hmm. melihat ada dua orang guru, satu siswa, itu kok pembicaranya agak serius banget dan saya tahu siswa ini tuh siapa gitu. Eh, saya jadi mikir gini, lah ya ampun ini pembicaraan seperti ini harusnya tidak tidak harusnya dibicarakan di tempat tempat samping ruang guru dan apalagi mohon maaf ini anaknya adalah anak sebenarnya bukan anak disabilitas tapi yang masuk ke sekolah kami itu ini apa namanya dengan jalur prestasi namun punya keterbatasan gitu. Jadi kayaknya ini nggak cocok deh pembicaraan ini di sini. Cuma saya itu nggak berani Pak bilang menyela ataupun bagaimana ingin menyampaikan jangan di sini gitu. Apalagi obrolan topiknya itu saya yakin banget ini anak tuh nggak bakalan dengerin dengan kalimat obrolannya bapak dan ibu guru tadi itu gitu. Tapi saya tuh nggak enak mau ngomongnya tuh nggak nyaman karena sesama guru dan itu senior gitu bagi saya. Gitu. Begitu Pak. Tadi yang saya rasakan. Jadi sampai sekarang sampai siang tuh masih ganjel gitu. Apakah saya Hmm. berani kira-kira ngomong seperti itu? Oke, jadi ada dua guru ya malah ya, dua guru Kedua senior ya. guru, betul. Ya, yang ngomong kepada ngobrol ya, ngobrol atau debat Sebenarnya malah gitu. ngobrol, cuman intonasi si guru ini agak kenceng gitu, agak agak tinggi dan anaknya kan Heeh, hanya diam aja begitu, gitu Pak. Dan itu kan oke. deket ruang guru ya, Ya. Dan mungkin ada anak-anak yang lain ngelihat juga ya mungkin ya, Bu ya. bisa jadi kalau ada Heeh, anak-anak yang punya kepentingan ke ruang guru, bisa jadi gitu. oke. Jadi solusinya ya lebih Bu Dwi ingin lebih bagaimana bagaimana lebih berani ya istilahnya ya. Lebih berani mengutarakan pendapat gitu ya supaya nanti apa yang terjadi pada anak itu tidak terlalu terekspos ke yang lain ya, lebih tepatnya begitu ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi agak melindungi privasi dan juga mungkin supaya guru bersangkutan juga tidak kehilangan wibawa dengan yang lain begitu seperti itu juga Betul. ya Bu ya. Arah-arahnya Iya, ke iya sana ya Bu betul. ya. Jadi Iya, iya. bagaimana Bu Dwi lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya supaya nanti anak itu terselamatkan, wibawa guru itu juga Terjaga. terselamatkan. Ya seperti itu ya kira-kira Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Kira-kira dari masalah yang tadi Bu Dwi utarakan, kira-kira seharusnya bagaimana perilaku dua guru ini sama siswa ini supaya idealnya itu nanti sesuai dengan harapan Bu Dwi. Kira-kira bagaimana? Idealnya Oke. itu bagaimana seharusnya? Sebenarnya ada beberapa hal ya Pak. Misalkan satu kalau tempat sendiri ya tempat untuk bukan intervensi sih sebenarnya. Cuma ketika saya lihat itu kan semacam anaknya diintervensi gitu. Itu satu tempatnya jangan di situlah gitu. Mm-mm. Bolehlah beralih ke tempat yang agak tidak terlihat oleh anak-anak atau teman-temannya yang lain atau mungkin bisa di ruang BK atau ke mana gitu. Itu di tempatnya ya Pak. Terus yang Mm-mm. kemudian kan ini anaknya nih, saya kenal banget ini anak anak kelas 2 SMP, anak kelas 8 yang dulu kelas 7-nya saya jadi guru BK-nya gitu. Nah, anak ini kan sebenarnya memang butuh
bener-bener butuh pendampingan. Tapi mohon maaf anaknya kelas 9 Pak, sorry maaf, anaknya kelas 9 dan dia dulu kelas 7 yang dampingi saya. Jadi ada Hmm. jeda nih, kelas 8-nya sudah tidak dengan saya lagi. Eh saya untuk ngobrol dengan anak ini sebenarnya butuh butuh pendekatan khusus gitu. Tidak bisa langsung seperti guru yang sedang menasehati dengan mungkin saya percaya sih guru ini nih punya motivasi yang bagus, pengen mengharapkan anak ini menjadi anak yang lebih baik gitu. Tapi mungkin tidak juga begitu gitu caranya. Karena anak ini benar-benar anak yang benar latar belakang kemampuan sosialnya rendah gitu. Bukan dia tidak mau, tapi dia tuh tidak mampu gitu. Karena ada kecenderungan hasil psikologinya tuh eh, apa namanya lebih dia nggak bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Itu yang ada di permasalahan kelas 7 dulu, cuma saya kehilangan jejak di kelas 8 karena sudah tidak dengan saya lagi. Nah, sekarang kelas 9. Kelas 9 itu dari cerita-cerita yang saya dengarkan kan anaknya kalau masuk ke pelajaran tertentu yang dia tidak nyaman, dia tidak masuk. Hmm. Tuntutan nilai karena masih kurikulum 13 ya, tuntutan nilai setiap mapelnya kan harus ada, baik itu Betul. praktek, baik itu teori gitu harus ada. Sedangkan sikap sendiri tidak bisa tidak bisa dinilai dengan baik karena kecenderungan anaknya diem saja. Kalau tidak diajak ngomong, tidak berbicara, itu pun kalaupun berbicara hanya sedikit banget, cuma anggukan iya atau tidak begitu. Hmm. Itu mungkin yang membuat beberapa guru tuh gemes. Nah, ini kan muncul udah mau di akhir semester ya, Pak. Kemungkinan saya sih memang belum konfirmasi, tapi sekilas yang saya dengar adalah intinya lebih ke ayo berangkat sekolah rajin, ayo kerjakan tugas dengan tertib gitu. Hmm. Karena ada kalimat dari guru tersebut, ini sudah kelas 9 gitu. Hmm. Sudah mau kelulusan begitu. Intinya begitu, Pak. Jadi saya tuh kepengennya tapi saya belum ini ya karena saya nggak berani itu tadi. Saya pengen ngomong nih sama guru ini nih, Bapak dan Ibu guru ini terkait apa namanya? Keluhan-keluhan gitu. Keluhan-keluhan ataupun mungkin yang dirasakan anak itu seperti apa. Cuman Hmm. kan kalau guru sudah kebentur mungkin Pak Mario kan di kurikulum ya. Kalau Ya. sudah guru kebentur dengan rapot nih gitu yang harus memunculkan nilai sedangkan anak ini nggak punya nilai gitu. Hmm. Itu bagaimana ya Pak? Udah saya Ya. selalu kebenturnya di situ gitu. Hmm. Jadi kalau melihat kondisi situasi kan memang anak ini memang anak yang sudah tingkat atas ya. Jadi kalau kelas 9 itu kan berarti bentar lagi kan sudah SPD ya artinya ya. Memang ada kecemasan dari guru-guru itu terkait nilainya apa nanti kalau dilanjutin nanti lulus atau bagaimana ya. Jadi mungkin kalau melihat dari motifnya dua guru ini mungkin motifnya baik ya Bu ya. Motifnya baik untuk Saya yakin sih tujuannya baik ya Pak. Nggak ada tapi kan mungkin guru yang caranya tujuannya yang baik. salah sih kalau melihat Iya, dari persepsinya Bu Dwi ya caranya yang salah. iya, Memang iya. kalau mungkin guru-guru ini belum tahu riwayat riwayat anak ini ya mungkin ya riwayat bagaimana dia cara dia bersosialisasi atau dia punya kelainan khusus gitu ya mungkin atau guru ini sudah paham Bu kira-kira Nah atau itu sih yang belum belum saya ini ya, belum saya dalami dengan beberapa guru atau mungkin juga saya belum pernah berkomunikasi dengan guru yang mengampu, guru BK maaf, guru BK yang mengampu karena guru BK yang mengampu ini kelas 9 guru baru yang pindahan dari sekolah yang lain sebenarnya gitu. Jadi hmm, kemungkinan juga belum tahu ya latar ya, belakang anak ini seperti apa. mungkin ya memang harus lebih apa ya kita lebih memahami siswa itu kenapa dia bertindak begitu ya kenapa dia alasan dia tidak masuk tuh apa begitu ya. Mungkin kita harus mencari solusi terkait alasan akar permasalahannya itu apa begitu ya memang kalau melihat kondisi yang sudah Bu Dwi lakukan kira-kira skalanya ya skalanya tuh kira-kira Bu Dwi sudah melakukannya tuh dari nol itu sudah belum pernah dilakukan atau sudah dilakukan kira-kira kalau melihat kondisi yang anak ini dilakukan intervensi oleh dua guru ini kira-kira apa yang sudah Bu Dwi lakukan agar
intervensi seperti ini tidak terulang, atau pernah kasus-kasus sebelumnya pernah Bu Dwi lakukan kira-kira? Oke, Pak, kalau kalau terkait anaknya sih kalau saya ya, keterlibatan saya terhadap, eee, pemahaman terhadap anak ini gitu, kalau dulu saya cerita di kelas 7, kalau saya dulu waktu bukan ini ya, tapi kan itu kan dulu anak saya gitu ya, anak-anak Hmm. bimbingan saya di kelas 7 gitu ya. Yang saya lakukan dulu sih ini Pak, apa namanya ya, selalu menjalin komunikasi ya dengan guru-guru tertentu, apalagi kelas 7 tuh biasanya anak-anak baru, guru-guru baru penyesuaian dengan anak-anaknya, anak-anak sendiri baru penyesuaian di sekolahnya gitu, baru pengenalan. Itu yang saya lakukan adalah menjalin komunikasi yang ini intensif dengan wali kelas terutama. Kan komunikasi orang tua itu biasanya ke wali kelas gitu. Saya juga menjalin komunikasi dengan orang tuanya saat itu. Jadi eh, informasi apapun terkait anak ini, terkait hasil tesnya, kenapa saya tadi tahu bahwa anak ini nih kecenderungan sosialnya rendah, sangat rendah sebenarnya bukan cuma rendah, itu ya dari hasil tes psikologinya gitu. Hmm. Kalau mau di skala upaya saya sekarang eh, agar terkait dua guru ini tadi dengan komunikasi tadi sih dari 0 ke 10 ya 5 kali ya Pak. Saya baru baru berusaha 5 karena saya juga Hmm. berusaha bertanya ke yang lain. Saya belum bertanya ke guru ini ada apa tuh ceritanya gitu. Hmm. Kemudian saya tanya ke teman-temannya gitu. Sebenarnya oh ini kenapa gitu kok bisa sampai dipanggil Bapak dan baru sebatas itu sih Pak. Jadi saya ada di angka 5 nih gitu, belum maksimal Hmm. banget. Iya. Begitu Pak. Jadi Budi sudah mungkin sudah ada data kelas 7-nya si anak ini ya, mungkin ya. Sudah, iya. Heeh. Yang mungkin nanti akan dilanjutkan ke guru BK kelas 9-nya mungkin untuk membantu si anak juga mungkin ya, rencananya seperti itu ya. Iya, iya. Dan upayanya baru kira-kira 5 lah kira-kira ya Bu ya. Iya, Nah, baru kira-kira baru ingin 5. ingin setelah kita coaching ini kira-kira skala upaya ibu untuk membantu si anak dan juga membantu para guru ini mau skala berapa kira naiknya Bu? Oke, Pak, karena ini kan bukan langsung bersentuhan dengan anak bimbingan saya ya, Pak. Hmm. Jadi saya bisanya kayak memperjuangkan si anak ini itu harus melalui banyak jalan nih, harus ke wali kelasnya dulu, harus ke guru yang mengajar di kelas 9 tersebut gitu. Kira-kira dari 5 ya 8 dulu udah bagus, Pak, sebenarnya. Hmm. Ya, Jadi nanti karena memang saya tahu nih belum 8 mampu ini ya. nih bagaimana gitu. Nggih, karena saya nggak Hmm. langsung ke anaknya nih. Saya 8 dulu Ya, deh, Pak, kayaknya. oke. Karena kalau melihat dari infonya Bu Dwi yang bisa mendukung Bu Dwi ada wali kelas begitu ya, mungkin ya, Iya, bisa yang bisa. bisa mendukung, terus ada guru pengampu juga yang kelas 9 untuk anak ini dan juga mungkin guru BK-nya kelas 9 juga yang mungkin nanti membantu Bu Dwi ya. Iya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang kira-kira mungkin bisa membantu Bu Dwi untuk mencapai Mhm. program gitu kira-kira? Kurikulumnya kali ya, Pak? Oh, Atau kurikulum. kesiswaan ya, dua lah dari keterlibatan kurikulum satu di kesiswaan satu kemungkinan. Karena kalau kesiswaan itu ya berhubungan dengan anak, karena anak ini tadi kan, anaknya tuh kalau masuk tuh masuk sekolah kan hanya yang dia inginkan, Pak. Jadi kalau dia tidak mau sama pelajarannya, dia tidak mau sama sekali gitu. Dan Hmm. kadangkala dia masuknya siang, ke sekolah itu datangnya siang. Kemungkinan mungkin kalau dulu kelas 7 kalau saya membangun komunikasi dengan orang tuanya, Bapak Ibu ketika oh ini sudah siap, seberapapun jamnya selama masih ada jam sekolahnya diantar aja ke sekolah gitu. Nanti biasanya dulu kalau kelas 7 saya suka jemput di gerbang atau mungkin saya amati dari jauh kira-kira anaknya sudah datang atau belum. Seperti itu. Jadi kemungkinan itu masih terbawa sampai sekarang kelas 9. Jadi datangnya pun kadangkala siang. Gitu. Hmm. Jadi dia akan terlewat jam-jam yang pagi itu udah semakin tambah membuat guru-guru gemes gitu. Hmm. Itu. Jadi saya tetap harus berhubungan sama kesiswaan karena kedatangan anak ini siang. Saya harus berhubungan sama kurikulum karena nanti yang bisa mungkin yang bisa merayu bukan merayu ya Pak, memahamkan guru-guru bahwa anak ini tuh berbeda gitu. Mungkin Hmm. itu Pak. Oke, Selain tadi jadi wali kelas,
guru BK yang baru dan guru-guru yang mengajar di Oh, kelasnya. oke, jadi ada akar permasalahan yang memang harus kita apa ya bahas bersama-sama ya ibaratnya ya. Jadi tidak hanya Bu Dwi aja, jadi semua guru harus paham kasus anak ini ya supaya nanti tidak salah tindakan istilahnya seperti itu ya Bu ya. Iya, iya Pak. Ya, betul betul. Jadi ya sudah mungkin Bu Dwi sudah punya ide-ide yang tadi sudah mungkin Bu Dwi sudah sampaikan nanti akan bekerja sama dengan kesiswaan atau bekerja sama dengan kurikulum. Itu merupakan salah satu upaya Bu Dwi untuk melaksanakan aksi nyatanya Bu Dwi ya dalam Iya. penyelamatan istilahnya penyelamatan anak ini gitu ya. Karena intinya Kalau saya nggak berani sendiri, Pak. Karena saya nggak berani sendiri, karena senior bener guru-gurunya tuh senior gitu. dan mereka gemes banget ya sama anak ini ya. Kok nggak Iya, susah banget diaturnya gitu ya. iya. Eh, Kira-kira kalau melihat akar permasalahan di anak ini, kira-kira apa yang membuat anak ini jadi malas untuk mapel-mapel tertentu untuk bisa hadir ke sekolah kira-kira kalau melihat pemandangannya Bedui, kira-kira akar permasalahannya. Oke. Anak ini kan sebenarnya seneng banget ini apa pelajaran-pelajaran yang seperti matematika, IPA yang pasti-pasti. Itu seneng banget. Tapi ketika pelajaran-pelajaran yang konsep seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang lainnya itu susah. Olahraga juga susah. Jadi eh, kalau kalau eksaknya Pak, ilmu-ilmu eksaknya luar biasa. Jadi kalau nilai itu bisa jadi itu nilai hampir sempurna 90 sampai 100 gitu. Tapi Hmm. kebalikannya ketika itu adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu bahasa yang dia harus mungkin ada keterlibatan verbal ya yang dia harus harus ngomong itu nggak bisa. Makanya untuk hal-hal yang dia tidak bisa itu dia tidak mau sekolah. Oke, jadi begitu ya. Jadi memang ada kecenderungan mungkin kecenderungan kecerdasan dia ya memang ya Bu ya. Jadi ada kecerdasan matematis yang dominan sekali sehingga Betul. kemampuan untuk verbal dan bahasanya malah rendah begitu ya. Anjlok betul enggih. Iya, jadi ada kalau dikatakan ya kategorinya mungkin cerdas istimewa begitu ya Bu ya. Kategorinya mungkin ya cerdasnya di Kalau bagian iya, matematis ya. iya, tapi juga kan nggak bisa ya, karena kalau Iya, cerdas istimewa kan banyak. Nah ini, banyak hal ya. jadi antara ekstrim ke kanan tinggi banget, yang kiri rendah banget gitu. Ya Jadinya kebutuhan tidak khusus seimbang memang di ya. situ. Ya memang Tapi butuh ya butuh khusus. khusus memang ya intervensi khusus ya. Tapi ya caranya aja yang mungkin yang dipandang Bu Dwi waktu kejadian itu kan memang yang tidak sesuai saja ya caranya ya. Iya, Berarti iya ya Pak. oke, jadi kita sudah tahu tadi waka kurikulum, waka kesiswaan ya akan bantu Bu Dwi gitu ya. Dan dengan strategi yang lebih detail, kira-kira langkah awal apa sampai nanti kira-kira Bu Dwi bisa jadi pelopor untuk membantu anak ini menjadi anak yang lebih baik. Kira-kira detail langkah-langkahnya bagaimana Bu? Oke, mungkin kalau mau diurutkan ini ya langkah-langkah yang pertama, mungkin saya akan diskusi dengan guru BK dulu aja yang sesama guru BK ya. Terkait anak ini, siapa tahu memang beliau sudah tahu gitu. Itu kan juga saya Hmm. masih meraba-raba, jadi saya akan membangun komunikasi dulu dengan sesama guru BK, sampai sejauh mana pemahamannya beliau, kemudian mungkin juga saya hadirkan beberapa hasil laporan psikologi ataupun mungkin saya ceritakan, pengalaman-pengalaman saya dulu ketika saya membimbing anak ini gitu. Kemudian kalau sudah nanti saya akan mungkin bertemu dengan salah satu guru yang saat tadi pagi itu saya lihat sedang ngobrol itu tadi ya Pak. Jadi mungkin untuk meluruskan sebenarnya masalahnya ada apa gitu. Jadi mungkin saya bisa masuk dari sisi yang mana. Kemudian yang ketiga nanti ini sih lebih menjalin komunikasi, menjelaskan yang terjadi itu setelah saya kumpulkan bahan-bahan. Kan saya nggak mungkin ketemu kurikulum sama kesiswaan kalau saya belum tahu nih sebenarnya akar Iya, masalahnya masalahnya apa apa? gitu. Betul. Nanti setelah tahu, kita bicarakan lagi dengan BK, maunya artinya biar langkah saya dengan langkah gurunya yang sekarang sama gitu. Jadi kita ketemu dah bareng-bareng sama kurikulum sama kesiswaan. Kalau Hmm. sudah oke, eh, coba mungkin saya mau mengusulkan sebuah kegiatan bersama antara wali kelas, guru, wali kelas juga ya Pak. Jadi mungkin Hmm. nanti tadi sebelum saya ketemu ke kurikulum sama kesiswaan, saya juga ketemu wali kelasnya.
Mhm. Kemudian merancang sebuah acara semacam apa ya, mengumpulkan guru-guru yang mengajar di kelas itu, yang mengajar anak ini sama wali kelas sama guru BK-nya untuk saling sharing sebenarnya yang terjadi bagaimana, termasuk pemahaman kami sebagai guru BK dalam mensikapi anak ini bagaimana, mungkin gitu ya Pak? Oke. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi kita memang ini kasusnya memang nanti akan berhubungan sama kebijakan sekolah juga pastinya ya, Bu ya. Betul, Iya, karena betul, memang betul, betul. kalau ada anak yang sering terlambat dan juga nanti nilainya juga banyak bolong-bolong, tentu saja nanti berimbas ke kebijakan semua guru juga akhirnya kan, ya Iya, begitu. Jadi memang apa yang sudah dilakukan Bu Dwi sudah maksimal ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi melihat dari keterlibatan guru BK, sesama guru BK, wali kelas, dan juga guru-guru yang bersangkutan, serta wakil-wakil kepala sekolah, ya. Jadi ada istilahnya ada pertemuan ya, bukan rapat ya, lebih tepatnya pertemuan ya, sesi sharing lah ya, terkait kondisi siswa-siswa mungkin tidak hanya anak ini yang ternyata punya masalah, ternyata mungkin ada beberapa anak lain yang mungkin punya kasus yang mirip atau dengan kasus yang berbeda yang mungkin kita bisa bicarakan bersama-sama. Kira-kira begitu ya, Bu ya? iya, Heeh. betul Pak. Oke. Kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, Bu, kira-kira ada hal yang berubah nggak dengan tadi yang semula tidak atau agak sedikit segan dengan kondisi intervensi guru yang mengintervensi siswanya, atau setelah coaching ini apakah ada yang berubah kira-kira dengan dalam dirinya Bu Dwi setelah kita coaching ini? Oke. Tadinya sih yang ada di mindset saya itu, waduh serem banget ya mau ketemu, khawatir banget karena benar-benar senior, eee, nggak berani lah gitu. Seniornya udah sangat senior gitu Pak, di dua-duanya. Aduh ini saya ngobrolnya bagaimana, saya caranya ngomong bagaimana gitu kan saya bingung gitu. Tapi tadi setelah kita urai bersama-sama ya Pak, mungkin Pak Mario juga mengarahkan saya untuk mungkin memancing saya untuk siapa saja yang akan dilibatkan. Terus saya jadi berpikir, oh iya ya, ini kan institusi ya, ini kan sekolah. Yang saya sebenarnya kalaupun tidak mampu sendiri, saya bisa ngajak orang lain gitu, atau mungkin dengan cara yang lain. Dari situ saya sudah mulai agak tidak khawatir lagi gitu. Malah mungkin sudah terpetakan, wah ini nih nanti saya mau bagaimana bagaimana langkahnya. Dan dari obrolan kita ini tadi, saya juga jadi mikir gini, iya ya ini masalah penting nih, mau sekarang dibicarakan lebih lanjut dengan pihak sekolah ataupun besok, ini sama-sama pentingnya gitu. Lebih cepat kan lebih baik ya Pak, karena udah kelas 9 juga, ini udah semester 1, udah mau menjelang akhir. Kalau tidak dibicarakan sekarang itu hanya saja menyimpan bom pada akhir tahun besok gitu. Jadi Betul. mungkin tidak akan terlambat ketika ngajak beberapa guru, wali kelas, dan unsur-unsur yang terkait yang lainnya untuk membahas ini lebih awal di kelas 9. Walaupun ini sudah semester 1 akhir, tapi saya sih positive thinking ini tidak akan terlambat dan saya percaya bahwa upaya apapun yang kita lakukan, kami lakukan sekecil apapun, insya Allah akan berdampak baik gitu buat anak-anak. Gitu Pak. Oh, Jadi dalam pikiran saya sudah mulai terbuka. Yang tadinya iya. agak bumpet karena saya hanya fokus di beliau itu senior gitu. Saya lupa bahwa Mm-mm. saya tuh di sini tuh di belakang saya tuh ada banyak banyak apa teman-teman yang lain yang bisa mendukung sebenarnya. Iya. Begitu Pak Mario. Oke, bagus Budi. Jadi Budi dapat inspirasi ya terkait setelah coaching ini ya. Jadi ternyata Budi tidak sendiri gitu ya dalam membantu dalam hal pemahaman guru-guru terkait masalah siswa tersebut gitu ya. Iya. Dan kira-kira dalam jangka waktu dekat ini kira-kira kapan mau dilaksanakannya dan progresnya yang paling paling dekat kira-kira apa Bu Dwi? Apakah bisa selesai Oke. dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu kira-kira? Targetnya karena itu tadi kayaknya step by step ya Pak. Jadi saya harus Hmm, ketemu guru BK dulu, ketemu wali kelas, ketemu guru-guru yang lain. Kemungkinan seminggu deh Pak. Saya mungkin Seminggu ya, bisa cerita lagi gitu. Apalagi mungkin ini minggu depan kan udah PAS ya. betul.
Ya, jadi mungkin momen-momen setelah PAS kan guru-guru banyak yang sudah tidak mengajar tuh, mungkin itu bisa kami manfaatkan untuk ini acara saya tadi yang ketemu dalam satu ruangan antara guru yang mengajar dengan guru BK, wali kelas dan yang lain. Satu Oke, minggu Pak, kurang lebih Pak. bisa ya Bu ya, 1 minggu ya, karena eh, kesempatan nih waktu ujian kan pulangnya agak lebih lebih cepat ya, biasanya rata-rata di bawah jam 12 gitu. Jadi Ya, mungkin setelah jam 12 kita bisa kumpul bersama-sama membicarakan masalah siswa yang spesial-spesial ini. Akhirnya nanti semua guru punya pemahaman yang sama bahwa siswa ini ya harus ditolong begitu ya. Seperti itu ya Bu Judi ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya intervensi masalah nilai, masalah kehadiran, tapi akar permasalahan apa yang harus kita bantu anak ini supaya dia bisa berubah. Dan karena kelas 9 dan ini memang harus penting dan harus kita bicarakan secepat mungkin supaya pasti. nanti tidak ada anak yang tidak lulus gara-gara masalah yang nilai atau masalah kelakuan. Kalau kita sudah bisa menanganinya di awal bahkan sebelum ujian itu dilaksanakan. Ya. Kira-kira begitu Bu ya. Berarti kita Iya, bisa ketemu lagi kira-kira kapan Bu? Senin mungkin Pak, bukan Senin Pak. Jadi progresnya kan seminggu ke depan ya Pak. Jadi pertemuannya kan Hmm. setelah PAS, jadi mungkin Selasa deh mungkin saya sudah bisa cerita progresnya. Ya, kira-kira gimana respon guru-gurunya terkait Iya, anak itu ternyata setelah tahu akar permasalahan, oh ternyata begitu tuh masalahnya. Jadi bagaimana kita membantu anak ini begitu ya. Nanti mungkin kita bisa tahu dari progresnya. Ya, iya, kira-kira begitu ya Bu Dwi ya. iya, Oke, terima kasih mungkin atas waktunya. Semoga ini bisa mencerahkan dan ternyata dari hal yang kekhawatiran terhadap siswa dan juga melihat kondisi guru-guru yang melakukan intervensi ternyata mekar besar ternyata ya. Ini bukan suatu yang kecil dan dianggap remeh, ternyata ini nanti akan berhubungan sama kebijakan sekolah dan juga terlibat untuk semua hal. Baik itu guru iya. BK, wali kelas dan semua guru dan juga Jadi, mungkin manajemen sekolah juga akan terlibat. Jadi ya, hal yang terlihat kecil ternyata akhirnya merembet jadi besar dan nanti akan berhubungan sama kelulusan juga begitu ya. iya, Jadi oke Pak, hal yang setuju. ini memang harus ditangani lebih lanjut. Oke, Iya. terima kasih ya Bu Dwi atas kesempatan yang diberikan Saya juga dan mengucapkan terima kasih Pak. Saya sudah tercerahkan ini gitu. Jadi tadinya hmm, yang bumpet ini ya, jadi lebih agak terbuka. oke. Terima kasih Pak Mario. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sampai jumpa di hari Selasa ya Bu ya. Ya, Oke. terima Oke, kasih. terima kasih.